Kita umat muslim ini adalah momen yang ya datangnya sekali dalam setahun gitu ya. Kalau Sufu memaknai lebaran ini sebagai momen yang kayak gimana sih? Islam ya hari raya itu gitu, hari raya resolusi setelah hari raya tahun ini tuh apa kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya itu recovery gitu. Jadi kayak memperbaiki lagi apa yang kurang, terus nanti kita juga bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Welcome back to podcast Let's Talk. Nah, kita mau ngucapin selamat lebaran buat teman-teman yang merayakan. Dan gak ngerasa ya, 1 bulan kita menjalani ibadah puasa. Akhirnya kita sampai di hari kemenangan di hari ini. Dan spesial di episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Karena kontennya ini sering berseliweran FYP di TikTok dan juga di explore Instagram. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Sufu Malida Putri. Halo Kanisa. Gimana Kanisa kabarnya hari ini? Saya. Waduh. Kita mulai menggunakan bahasa Jawa. Iya. Nanti yang edit nangis. Baik. Alhamdulillah ya, baik. Kayaknya lebaran kali ini beda ya. Tahun-tahun sebelumnya kayaknya tidak berada di Malang, sekarang spesial nih di Malang nih. Setiap lebaran di Malang, Kak. Selalu di Malang. Selalu, nggak pernah nggak pulang. Oke. Tapi sekarang bedanya full puasa di Malang. Asik. Gitu. Jadi lebarannya ya lebih kerasa karena fullnya kan di Malang, full puasanya gitu. Spoiler dikit, Sufu habis menyelesaikan skripsinya, asik. Dengan jurnal Sinta 3. Ini pencapaian luar biasa ya tahun ini ya. Sufu akhirnya selesai juga studinya. Tapi kayaknya nggak berhenti di sini ya. Kayaknya insya Allah. Ada planning ke depan. Ada planning ke depan, insya Allah. Nanti kita bongkar ya, biar followersnya Sufu pada tahu. Oke, ngomongin soal lebaran nih, apa sih kebiasaan yang selalu ada di rumah? Nah ini kan nggak ada nih kadang di kontennya Sufu, jadi ini perlu kita bongkar sekarang. Yang harus ada, mulai makanan deh. Kira-kira apa nih yang wajib? Ketupat mungkin? Kalau mama biasanya tiap lebaran itu selalu ya masak ayam kare. Jadi pagi-pagi itu besoknya ketika kita sebelum berangkat, setelah pulang kita kan baru makan ya. Betul. Nah itu biasanya makannya kari ayam gitu, kayak biasanya kan aku bilang kayak kenapa sih aku harus kari ayam, kenapa nggak yang lain, rendang kayak atau sop buntut kayak apa gitu. Kenapa? Nggak tahu, karena dari dulu di rumah nenek gitu kan itu emang kalau setiap lebaran tuh pasti bikin kari ayam. Jadi mau nggak mau kari ayam pakai ayam Jawa, bukan ayam potong yang ayam, ngerti gak sih? Nggak ngerti. Beda, ada ayam negeri sama ayam Jawa. Oke. Ayam kampung beda apa lagi? Itu ayam kampung maksudnya. Ayam Jawa sama ayam negeri. Jadi harus pakai ayam Jawa gitu. Harus itu paten. Bisa gitu. Katanya kalau ayam Jawa tuh nggak bikin kolesterol. Iya benar. Kadang kalau masaknya kurang pinter agak alot. Gitu. Jadi menu wajib di rumah Sufu adalah ayam tadi tuh. Ayam kari. I see. Kalau kegiatannya wajib, misalnya open house mungkin, atau malah Sufu yang berkunjung ke rumah saudara-saudara. Biasanya tuh kalau di tetangga-tetangga gitu ya, habis pulang sholat Id, langsung kita berkunjung semua. Jadi kayak gilir gitu loh Kak, dari sana ke rumah-rumah, ke tetangga-tetangga, bisa nanti balik lagi ke rumahku yang terakhir kayak gitu. Gitu. Tapi habis itu biasanya kita langsung pulang ke nenek ya di sana gitu. Jadi selama lebaran tuh biasanya cuma open house sehari. Abis itu udah nggak open house lagi. Full di rumah nenek soalnya, ke pantai, terus nyate-nyate bakar kayak gitu. Emang Sufu ini hobinya ke pantai ya? Iya, itu anak sunset banget. Anak senja gak sih? Oh iya, anak senja, ya bener-bener. Agak galau-galau gitu iya, kan. Betul. Galau inskripsi kemarin. Iya betul. Betul sekali, emang sangat peka saya kan. Nah, balik ke momen lebaran nih kan, kalau buat kita umat muslim ini adalah momen yang ya datangnya sekali dalam setahun gitu ya. Kalau Sufu memaknai lebaran nih sebagai momen yang kayak gimana sih? Sebenarnya kan fitri ya, fitri itu kan yang suci atau yang baru. Jadi ya kayak tahun baru biasanya orang-orang kan punya resolusi 2024, resolusi 2025 gitu kan. Kalau di Islam ya hari raya itu gitu, hari raya resolusi setelah hari raya tahun ini tuh apa kayak gitu. Jadi istilahnya itu recovery gitu. Jadi kayak memperbaiki lagi apa yang kurang, terus nanti kita juga
bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Ya sebenarnya klasik sih, tapi emang ya itu maknanya gitu. Kan hidup kan harus terus memperbaiki diri ya. Kalau nggak gitu ya lama-lama kita juga akan di situ aja ya. Buat apa gitu sebenarnya. Gitu. Berarti sekarang esensinya adalah resolusinya Sufu apa? Gitu sebenarnya kan. Kalau yang tadi klasik, sekarang resolusinya Sufu apa? Kita bongkar semua di sini. Resolusi apa nih 2024 atau resolusi Idul Fitri? Bolehlah di merger lah ya, biar sesuai tema. Resolusinya mungkin pengen menambah keistiqomahan dalam spiritual. Jadi spiritual kan buat seluruh umat muslim ya, seluruh umat di dunia ya, spiritual. Jadi kayak kalau di muslim berarti ya bukan berarti aku religius, kayak aku pakai hijab, kamu pasti islami, kamu pasti alim gitu. Enggak, tapi kita terus memperbaiki spiritual. Itu sih yang selalu aku usahakan setiap tahun, karena memang keimanan tuh sebenarnya kan terus turun ya. Jadi gimana caranya kita buat untuk bisa recovery lagi, bisa ningkatin lagi. Jadi ya itu challenge sih sebenarnya, resolusi untuk meningkatkan keistiqomahan. Karena beberapa hal dalam kehidupan aku ngerasa datang keajaiban tuh karena sesuatu dari spiritual tadi. Gitu. Makanya ketika aku pengen mencapai sesuatu gitu ya, istilahnya orang Jawa tuh tirakat gitu lah ya. Torekoh gitu, tirakat. Nah itu biasanya aku kayak gitu. Makanya itu jadi sesuatu yang memang aku utamakan. Baru yang lain-lain akan ngikutin biasanya. Entah dari karir atau apapun itu. Jodoh mungkin, mudah-mudahan. Gimana? Langsung loncat banget. Padahal sengaja nggak bahas itu. Oh iya, betul-betul ya. Oke, kita coba agak aman dikit ya. Okay. Kembali ke tirakat tadi, ini menarik nih. Karena kan memang goalsnya Sufu untuk kembali meningkatkan sisi spiritual. Ada nggak sih ibadah-ibadah khusus yang memang sering dilakukan untuk tirakatnya Sufu sampai bisa mencapai suatu hal dalam resolusi tiap tahunnya? Tentunya ada, tapi nggak akan aku bongkar di sini ya. Itu rahasia dapur. Karena beberapa aku pernah dulu ya, misalnya di podcast atau di undangan, misalnya ke undangan ke universitas atau apa gitu, biasanya tanyain tuh kayak Kak Sufu ada nggak salah satu amalan yang istiqomah gitu apa. Pernah waktu itu aku bongkar, nggak lama dari itu aku nggak bisa istiqomah, jadi itu aku keep sendiri. Jadi it's my privacy, spiritual sama Tuhan itu my privacy, family juga my privacy. Jadi ya ada beberapa hal yang memang nggak bisa diumbar, tapi memang intinya apapun yang memang kalian lakukan itu ya intinya istiqomah. Itu aja sih, sekecil apapun, mau sedekah kek, mau sholawat tiap hari kek, mau sholawat malam kek, ngaji, apapun itu, ini istiqomah. Kalau istiqomah tuh pasti akan ada hasilnya nanti gitu. Yang buat nggak ada hasilnya kan nggak istiqomah atau konsisten tadi kan, kayak gitu. Oke, ini dari sisi spiritual. Kalau di duniawinya nih, pengen tahu kira-kira ada nggak sih resolusinya Sufu, entah dari sisi karir tadi, mungkin mau lanjut studi atau mungkin percintaan, boleh ditanya sedikit. Aduh, kalau percintaan nanti dulu. Karena goalsnya masih ke pendidikan. Jadi setelah S1 insya Allah langsung mau S2. Jadi ini juga lagi siap-siapin info-info dan berkas-berkas kayak gitu. Itu sih sebenarnya, apalagi ya habis S2 masih belum terlalu jauh kepikiran sampai situ. Yang penting mempersiapkan untuk, ya bolehlah kita untuk mempersiapkan diri atau memikirkan ke depannya, tapi jangan terlalu mikirin banget atau terlalu di planning, karena nanti kalau misalnya terlalu mikirin masa depan, masa sekarangnya kita nggak menikmati. Jadi boleh di planning tapi jangan terlalu, tapi juga nggak boleh yang terlalu nggak di planning. Gitu. Jadi ya middle lah gitu, nggak terlalu ini, nggak terlalu strong banget gitu. Tapi kayaknya waktu itu sempat ada konten di story-nya umur 24 mulai membuka hati. Kayaknya bahaya nih ya, sudah mulai di note sama para followersnya Sufu. Bercanda atau memang ya kita lihat nanti prosesnya? Sebenarnya membuka hati itu nggak harus dari umur ya. Sebenarnya dari sekarang pun sudah membuka hati. Cuman kan kita masih proses dari perjalanan itu hingga menemukan orang yang tepat itu kan harus ada waktu. Jadi kayak sekarang membuka hati, tapi ya proses seleksinya. Jadi aku juga bukan tipikal orang yang kayak misalnya kayak kamu harus 5 meter dari aku, nggak boleh deket-deket kayak pokoknya nggak mau sama cowok, nggak gitu juga. Jadi ya
ya tetap kalau misalnya ada yang kenalan, ada yang mau berniat baik atau apa, ya tetap aku kayak welcome, aku lihat dulu orangnya gimana. Tapi kan selama ini belum ada yang cocok gitu ya. Kan bisa sendiri. Kalau karir. Betul gitu, belum ada yang cocok kan. Jadi ya udah sembari aku membuka hati, sembari pendidikan. Tapi kalau misalnya untuk sekarang untuk menikah gitu enggak dulu gitu sih. Maksudnya membuka hati bukan buat pacaran ya, tapi kayak melihat kayak seleksi gitu aja sih sebenarnya. Masya Allah. Tapi ini masih sesuai dengan obrolan soal percintaan juga. Kadang nih menjelang Ramadan tuh udah mulai deg-degan, apalagi cewek-cewek masih single. Nah, di momen Lebaran Sufu pernah nggak sih ada saudara, mungkin bude, tante atau gimana suka iseng nanya, Sufu habis lulus kuliah mau kerja di mana? Atau habis lulus kuliah mungkin mau nikah kayak gitu-gitu, sering dapat pertanyaan nggak kayak gitu-gitu? Kalau gitu dari tetangga sih sebenarnya. Kalau saudaraku sendiri tuh nggak ada yang julid gitu. Saya kayak kamu kapan nikah? Ini udah punya anak gitu, nggak pernah. Jadi keluarga aku tuh emang alhamdulillah ya dikaruniai keluarga yang support. Jadi semua bude-bude, tante, pak ade tuh semua bilang kayak sekolah dulu lah nak, jangan terlalu buru-buru nikah. Semua bilang kayak gitu. Jadi karir dulu, cari uang dulu, pengalaman dulu gitu. Jangan tiba-tiba nikah gitu. Ya explore dulu katanya saudara-saudaraku gitu. Jadi nggak ada tekanan. Biasanya tekanan tuh dari tetangga yang agak julid gitu. Berarti tahun ini Sufu nggak open house karena tetangganya julid. Nggak boleh. Enggak juga sih sebenarnya. Apa namanya, bukannya tangga juga sih, tapi beberapa orang mungkin nanyain gitu kan. Sebenarnya bukan ke julid sih. Aku tuh dulu pernah di posisi kayak ditanyain orang tuh kapan, misalnya kan kita kalau kondangan gitu kan, kondangan sama mama gitu kan, kayak kapan giliranmu mantu gitu kan. Terus kayak aku selalu sebel gitu, kayak apa sih ditanyain nikah mulu gitu, emang nggak ada yang lain apa gitu. Ada satu mamaku bilang dulu gini, katanya mamaku, Kak, orang itu nggak semuanya punya pengetahuan di luar. Jadi pendidikan ataupun misalnya apapun itu nggak semua orang punya pengetahuan itu. Jadi kalau memang ada orang yang memang orang desa-desa biasanya gitu ya, yang nanyain kayak kapan nikah, kapan nyusul gitu kan. Mereka karena hanya ingin berbasa-basi dan tidak punya topik obrolan yang lain. Jadi kayak kamu menghargai aja, kalau misalnya itu ya senyum aja, nggak usah terlalu yang kayak idih apaan sih kayak gitu. Dulu aku kayak gitu, tapi ternyata setelah aku sadari juga sekarang ditanya kapan nikah tuh kayak ya udahlah gitu, ya senyumin aja nanti. Gitu. Jadi tips and triknya Sufu nih, misalnya ada penonton yang lagi nonton episode kali ini, berarti kalau ditanyain senyumin aja. Senyumin aja, insya Allah, doain aja gitu, jangan yang terlalu kayak emang gak ada topik lain ya selain pernikahan? Oh jangan kayak gitu dong. Maksudnya kayak kita juga harus bisa menyesuaikan di tempat gitu. Gitu sih sebenarnya. Oke, karena senyum juga ibadah ya. Betul. Tapi kalau senyum ke yang salah orang ya juga bahaya. Ke bude tadi. Oh iya betul. Tetangga, betul. Oke, percintaan aman ya, sudah terjawab yang kepo-kepo. Sekarang kita masuk ke karir. Kalau studi kan juga sudah dibahas nih. Karir nih kira-kira kan sembari kuliah juga Sufu ini juga sudah membangun karirnya gitu ya, bahkan dari nol, dari YouTube kemudian akhirnya ke Instagram, TikTok sampai followersnya Masya Allah banyak gitu ya. Dan orang-orang ini kebanyakan mencari motivasi dari experience dan pengalamannya Sufu kayak gitu. Nah ini apakah masih akan diteruskan ketika nanti lanjut studi atau kayak gimana nih ceritanya nanti? Kalau sekarang sih bisnis ada ya. Sama Kadina. Udah pura-pura diem. Udah gak kenal tadi. Betul. Ada Elmas kan, itu untuk maksudnya my first business di umur yang sekarang gitu. Untuk kedepannya mungkin memang aku pengen berbisnis daripada untuk kerja yang di kantor atau gimana gitu ya gitu. Jadi mulai dari sekarang ya sampai aku kuliah nanti misalnya aku S2 ya tetap akan aku jalankan sebisa mungkin gitu. Memang belum bisa yang terlalu maksimal karena kan kita masih berkelana ya kesana kemari gitu kan, merantau apa segala macam yang dikerjain juga banyak, jadi mungkin belum bisa fokus, tapi masih diusahakan, masih aku usahakan untuk tetap gimana caranya bisnis ini bertahan gitu sih sebenarnya. Ini menarik sih sebenarnya. Kenapa seorang Sufu Malinda itu prefer untuk berbisnis daripada kerja sama orang? Adakah mungkin pengalaman pribadi atau mungkin dari orang tua yang memberikan arahan enak bisnis loh daripada kerja kayak gitu, gimana sih ceritanya? Oh dari awal ya? Kayaknya di telepon cinta? Enggak itu alarm itu di situ. Iya. Di dalam. Nggak apa ya, nanti di-cut ya. Iya gampang. Editornya handal sekali kok di sini. Di dalam tas. Nah, coba HP ku Kak di situ Kak.
Iya. Oh iya, oke di luar. Oke. Gimana tadi Kak? Jadi kenapa sih seorang Sufu Malinda itu udah yakin gitu ya, aku mau ngelanjutin karir dalam bisnis daripada kerja sama orang gitu kan. Mungkin zaman sekarang banyak yang sudah mulai berpikir ke sana, tapi secara persentase belum banyak. Nah kalau Sufu sendiri ini apa sih alasan dibalik itu? Sebenarnya alasan dibalik bisnis ya, itu karena pertama aku cewek. Gini, jadi semua itu bukan tanpa alasan sebenarnya. Dimatiin aja. HP-nya ambil terus dimatiin. Udah mengganggu otakku ini, nggak bisa fokus nih. Nah, gitu kan. Oke. Diulang aja Oh, ya, diulang biar aja. edit nggak pusing-pusing banget. Oke. Ya kan? Udah menyandarkan diri. Betul. Nah, tadi sempat disampaikan kalau Sufu ini ingin berkarir dengan membangun bisnis sendiri daripada kerja sama orang. Apakah ada alasan sendiri atau mungkin disupport orang tua seperti itu atau punya experience yang akhirnya aku mau bisnis aja deh? Aku punya alasan sendiri sih Kak sebenarnya. Because I'm a woman. Oke. Karena aku perempuan kan, jadi perjalanan aku ini bukan tanpa alasan sebenarnya. Jadi kayak aku pengen bisnis itu kan bisnis itu kan sebenarnya lebih fleksibel ya. Kayak kita waktunya bisa ngatur sendiri, kita lebih banyak untuk waktunya, kayak meetingnya kita bisa schedule sendiri kayak gitu kan. Nah tujuannya nanti setelah aku berbisnis, supaya ketika nanti aku jadi ibu, menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu itu tidak terikat di perkantoran, gitu. Beda cerita kalau aku laki-laki ya, beda cerita. Mungkin aku mau yang kayak di kantor atau misalnya tentara atau jadi polisi gitu ya. Tapi karena aku perempuan, aku melihat ke depan itu mungkin dari sekarang aja deh, kalau memang nanti goals aku tuh bisnis biar lebih fleksibel waktunya, terus juga masih punya waktu untuk family gitu. Jadi prefer ke bisnis ya karena sesimpel tidak ingin diatur gitu ya. Karena aku orangnya bisa diatur. MBTI-nya apa? Apa ya, lupa, ENFJ apa gimana ya? Oh, extrovert nih ya. Extrovert parah, 93%. Pantesan Anda cocok dengan saya introvert. Betul. Oh, introvert. Introvert, ISFJ. Wah, iya betul. Ya gitu, jadi goalsnya memang ke situ nanti gitu. Oke, seru. Jadi kan bisnis itu juga apa ya, challenge ya buat diri kita. Jadi gimana caranya biar bisnis kita itu nggak redup atau apa gitu kan, terus harus improve gitu. Jadi itu sesuai dengan visi misi dalam hidup adalah ya kita harus tetap improve setiap detik, setiap saat gitu. Jadi kasih pelajaran. Resolusinya Sufu nih Betul. hampir ke semua lini ya bisnis, ya studi, ya percintaan, semuanya harus improve pokoknya. Jadi yang ingin masuk dalam circle-nya Sufu ya yang semua juga mau bertumbuh ya. Ya mau bertumbuh, ya betul. Mau belajar. Oke, nah ini sekarang kalau ngomongin dalam karirnya Sufu kan bukan cuma bisnis tapi ada juga di sisi content creatornya tadi. Nah aku tuh kepikiran apakah seseorang seperti Sufu ini punya strategi yang tematik, misalnya kalau Ramadan ntar kontenku tentang yaitu Ramadan semua, mau Lebaran juga ke sana. Terus bisnis juga misalnya ada spesial diskon atau over khusus untuk Ramadan. Misalkan aku pengen tahu dari perspektifnya Sufu kayak gitu tuh works nggak sih dalam bisnis maupun kontennya Sufu saat ini? Works karena memang konten itu kan ngikutin tren ya. Jadi tergantung trennya saat itu apa. Contohnya sesimpel kayak lagu. Lagu itu kan juga tren-trenan ya. Ada yang lagu ngetrennya sekarang apa, ketika kita pakai sound itu nanti videonya akan naik. Itu sesimpel itu. Jadi sebenarnya kunci dari konten creator itu kalau mau terus videonya banyak yang nonton, viewersnya, engagementnya nggak turun, itu harus pintar-pintar ngikutin zaman sebenarnya. Jadi menyesuaikan dari zaman itu nanti kita kolaborasikan dengan pikiran kita atau kebiasaan kita gitu. Jadi bukan berarti kita ngikutin zaman di sosial media tuh kayak kita kehilangan jati diri, itu beda ya. Kita mengikuti zaman tapi tetap harus kita kolaborasikan dengan pikiran kita. Kan namanya meng-create ya, menciptakan sesuatu. Jadi kan yang kita pikirin, yang kita create itu ya harus kita tuangkan dan kasih sentuhan yang memang itu tren gitu. Jadi kalau misalnya tren-trennya sekarang lagi bulan puasa, lebaran apa segala macam, bikin konten yang ala-ala Ramadan Karim, Ramadan Mubarak itu works sebenarnya gitu. Cuman kayak aku sendiri sebenarnya untuk bikin konten yang bener-bener tematik gitu nggak juga sih, karena
biasanya ngikut mood aja gitu. Untuk sekarang, tapi nggak tahu nanti kalau memang nanti aku udah punya tim yang udah pakem gitu kan, udah punya editor segala macam ya, who knows gitu, untuk bikin konten yang memang lebih spesifik gitu. Tapi untuk sekarang ya kontennya yang sesuai ada di otak aku. Misalnya aku pengen bikin konten ini ya aku tuangkan gitu. Kalau misalnya lagi ke Ramadan ya Ramadan, ngikutin kebiasaan aku sehari-hari kayak gitu sih Kak, lebih ke santai aja sebenarnya gitu. Dan kalau misalnya ada konten-konten yang mengharuskan kita mengupload endorsan, biasanya kan orang-orang kayak klien itu mintanya yang kayak endorse ini, bedak ini harus disambungkan dengan Ramadan gitu. Harus dengan warna putih atau warna coklat atau warna-warna hijau yang tema-tema Rasulullah misalnya gitu ya. Kayak macam-macam gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu. Cuma untuk spesifiknya yang kayak bener-bener ini ya nggak ada gitu. Karena masih sendiri mungkin ya. Maksudnya bukan sendiri, solo di konten kreator gitu. Masih belum ada tim. Iya. Sendiri yang mana gitu kan. Tapi juga sendiri sebenarnya. Jomblo. Nah, ini baru clear. Waduh, ini clear ya. Oke, betul. Gitu sih. Nah, lebih challenging mana sih antara menjadi seorang content creator sama menjadi seorang entrepreneur? Sama-sama challenging sebenarnya. Jadi kalau kita tidak bisa, kalau aku misalnya ya, sebenarnya sebenar-benarnya kalau di bisnis itu, zaman sekarang kan bisnis itu kan lebih ke promote ya, maksudnya kayak kita mengkampanyekan brand kita. Yang salah satunya sekarang yang paling mudah itu di sosial media. Jadi kalau memang lebih challenge mana, sebenarnya sama aja gitu. Bisnis juga tanpa konten atau tanpa promosi yang oke juga menurut aku kurang mengangkat brandingnya gitu. Terus pun sebaliknya kalau misalnya di konten kita oke tapi bisnisnya juga kita nggak jalan atau manajemennya nggak bagus, ya jelek juga gitu. Dapat brandingnya doang bagus, nanti pas sudah masuk ke bisnisnya, masuk ke produknya loh kok jelek. Nah kayak gitu. Jadi harus imbang ya. Harus imbang gitu. Dua-dua itu harus satu paket, nggak bisa hilang sebenarnya. Menurut aku kayak gitu selama ini. Oke, nah Sufu ini udah sibuk banget, followersnya pada tahu, tapi juga masih ngambil amanah gitu ya untuk menjadi regional director dari Putri Hijab Indonesia Jawa Timur. Waktu 2021 memang dapat jabatan di sana, tapi double jabatan juga jadi regional director gitu. Kenapa sih sudah sesibuk itu masih mau nih ngambil amanah dan peduli dengan para wanita muslimah yang masih mau berkembang ini? Alasannya dulu itu karena dari kecil sebenarnya aku tuh pengen jadi putri-putri duta kayak gitu ya, dari kecil. Jadi emang impianku tuh pengen jadi ratu gitu ya, mahkota gitu dari kecil. Terus beranjak dewasa memang visi misiku adalah aku pengen menginspirasi dan juga pengen mewadahi. Jadi bukan hanya menjadi tapi juga menyediakan gitu. Jadi ya kenapa kalau ditanya masih sibuk-sibuk kok mau-maunya aja masih pegang atau masih ngurusin gitu istilahnya gitu. Ya karena aku melihat beberapa wanita-wanita di luar sana itu memang butuh kita wadahi gitu. Jadi kita buat komunitas lah gitu untuk bisa grow bareng, grow together gitu sih. Oke, dan saat ini Sufu mewadahi dengan dua gitu ya, Putri Hijab Jawa Timur dan juga Elmas Hijab Modeling School. Itu kan salah satu yang berkesinambungan ya. Jadi kan pageant gak lepas dari modeling, juga modeling gak lepas juga bisa masuk juga ke pageant gitu. Jadi ya harapannya selain aku bisa menjadi seperti sekarang, aku juga bisa mewadahi dan juga menginspirasi. Kayak gitu sih. Walaupun memang kalau dibilang pasti dapat duit gitu, duitnya nggak gede-gede banget sebenarnya, ya biasa aja gitu. Kadang malah kalau misalnya kita bikin kayak event gitu kadang rawan rugi ya, tapi kan di sini kita melihat potensinya ke depan dan juga kita gimana wadah untuk kita bisa berbuat satu sama lain gitu sebenarnya. Ya, dan dalam waktu dekat nih akan ada pembukaan ya? Betul, ada pembukaan. Sekarang udah buka. Ya, itu dia. Sekarang udah buka, jadi ya daftarkan diri kamu kalau memang kamu mau di Putri Hijab Jawa Timur gitu, Indonesia Jawa Timur. Oke, nah ini masih kembali kita mau back to tema gitu ya. Betul. Soal Ramadan, dan ini kayaknya pertanyaan terakhir juga nih ya. Boleh. Nah, buat teman-teman atau penonton nih yang masih bingung kira-kira resolusi apa yang perlu dibuat kalau mau ngikutin standarnya Kak Sufu, kok kayaknya jadi melihat ke langit pusing gitu ya. Nah, teman-teman utamanya yang mungkin masih maba, masih cari jati diri, kira-kira mereka bisa mulai dari mana nih? Kayak kembali mengingat Sufu zaman dulu nih waktu jadi maba juga. Apa ya? Yang sesimpel mungkin ya, yang dari kecil, hal-hal kecil bisa kita lakukan. Jadi
Memang kalau kita terus hidup gitu kan, kalau itu ngikutin kita saat itu. Jika kita saat itu sudah melewati banyak hal atau apa, mungkin resolusinya lebih besar. Tapi memang kalau dari anak-anak memang dari segi umur ya Kak, itu ngaruh ya. Dulu pas aku umur ya 16, 17 tuh ya kayak aku nggak sanggup memikirkan yang sekarang ini gitu. Tapi karena aku sudah berlanjut dewasa, pengalaman juga ada, jadi aku sekarang lebih tenang menghadapi yang sekarang aku ini. Jadi kayak dulu aku nganggapnya diri aku yang sekarang tuh kayak mustahil banget tuh digapai, kayak aduh pusing banget nggak bisa gitu kan. Semua dimulai dari hal-hal yang kecil menurut aku gitu. Sesimpel belajar buat goals yang kecil-kecil, mungkin kayak goals yang ikut organisasi ini, misalnya jadi ketua atau jadi sekretaris, tapi nanti goalsnya lagi dapat nilai A atau misalnya IPK-nya berapa gitu, sesuai target kita. Dan yang terpenting adalah habit menurut aku. Jadi semua itu nggak bisa kita capai kecuali dengan habit yang benar gitu. Habit itu apa sih? Kebiasaan kita setiap hari, teratur kayak dari jam tidur, kita teratur ibadah-ibadah, itu kan sebuah habit ya. Kita suka baca buku, itu juga jadikan sebuah habit. Nah ketika habit sudah terbentuk, maka hal-hal lain yang besar-besar itu akan mudah kita gapai gitu sebenarnya. Yang buat kita selama ini kacau kan sebenarnya habit kita nggak bagus, habit kita nggak benar, hanya semuanya planning kita kacau gitu. Kalau habitnya udah benar ya insya Allah planning itu bakalan ngikut gitu ya. Jadi yang kecil-kecil mungkin ya. Mantap gitu banget. Oke, thank you banget Sufu udah mau sharing kesempatan kali ini. Obrolan kali ini seru banget. Masa sih? Ya, semoga semua yang sedang diusahakan nanti bisa tercapai, makin sukses semuanya, entah studinya, karirnya, dan ya bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini buat sharing-sharing bersama dengan sahabat MB TV. Dan teman-teman semoga terinspirasi ya, bukan cuma nonton tapi action. Nah itu penting banget ya kan. Dan nanti kita ketemu lagi teman-teman setelah episode Lebaran ini dengan tema-tema yang lainnya. Dan thank you banget udah nonton hari ini, and see you. Bye bye.